Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Master catur nyamar dengan nama akun Lices Slow and Violent yang belum admin Tarigan Catur ketahui identitasnya berhasil mengalahkan Grandmaster Magnus Carlsen hanya dalam 31 langkah saja pada hari Minggu 17 April 2022 sekitar pukul 6:09 waktu Indonesia Barat. Tapi yang bisa admin Tarigan Catur sampaikan, Master catur nyamar ini entah gelarnya Grandmaster, International Master atau FIDE Master tidak menggunakan engine ya. Karena admin Tarigan Catur kunjungi profilnya sudah bermain lebih dari ribuan partai dan juga berhasil mengalahkan Grandmaster top dunia. Salah satunya adalah Grandmaster Alexei Sarana. Oke, di sini Master catur nyamar dengan nama akun Lices Slow and Violent menggunakan catur boh putih, sedangkan Grandmaster Magnus Carlsen menggunakan catur boh hitam dengan nama akun Lices Dr. Nichterstein. Di sini Slow and Violent memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh Grandmaster Magnus Carlsen, kuda F3, kuda C6, dan di sini Slow and Violent memilih pembukaan Ruy Lopez dengan gajah B5. Kuda F6, variasi pertahanan Berlin tetap di dalam pembukaan Ruy Lopez oleh Grandmaster Magnus Carlsen. Pion D3 untuk melindungi pion putih petak pusat, lalu gajah C5. Gajah pukul kuda di petak C6, pion pukul gajah di petak C6, dan gajah E3 ajak adu gajah, tapi di sini Magnus Carlsen lebih memilih langkah menteri ke petak E7 melindungi gajahnya. Pion H3 dan rokade pendek oleh hitam, lalu kuda C3, kuda D7 dan menteri D2, lalu benteng E8. Gajah pukul gajah di petak C5, kuda pukul gajah di petak C5, dan rokade panjang oleh putih. Pion A5 dan kuda pukul pion di petak E5. Ini langkah menarik dari putih yang pasti diterima oleh hitam. Menteri pukul kuda di petak E5, tapi perbedaannya adalah putih bisa mendapatkan kembali kudanya yang hilang dengan pion D4. Menggunakan teknik garpuan mengancam menteri dan kuda sekaligus. Menteri mundur ke petak E7, pion pukul kuda di petak C5, dan menteri pukul pion di petak C5, lalu menteri D4. Mengajak adu menteri oleh putih yang ditolak oleh hitam. Hitam memilih langkah menteri skak di petak G5 dan raja putih menyingkir ke petak B1. Gajah E6 dan pion H4 ancam menteri hitam. Di sini menteri hitam tidak bisa menteri pukul pion ya, karena akan ada langkah benteng ancam menteri. Jika menteri pindah maka menteri pukul pion skakmat, jadi sudah pasti kalah jika memukul pion yang kesannya gratis ini, namun sebenarnya tidaklah gratis. Menteri pindah ke petak F4 dan pion F3, menteri G3 dan kuda ancam menteri, lalu menteri mundur ke petak G6 dan langkah pion G4. Ini langkah yang sangat powerful ya dari putih. Kita lihat di sini putih sudah sangat menyerang ke pertahanan sep raja dari hitam, namun di sisi sebaliknya hitam tidak ada serangan sama sekali terhadap putih. Jadi jelas secara posisi pasti akun atau pemilik akun Slow and Violent jauh lebih unggul daripada Magnus Carlsen. Di sini adalah plus 1,8 keunggulan posisionalnya ya. Pion F6 dan pion H5 ancam menteri hitam, lalu menteri mundur ke petak F7, lalu pion A3. Pion H6 dan kuda F4 ancam gajah dan benteng E7, menteri C3 dan pion
C4 atau maksudnya A4, benteng D4, dan benteng D7 mengajak adu benteng, dan benteng D1. Putih lebih memilih opsi untuk menumpuk bentengnya sama juga dengan hitam dengan benteng D8. Raja C1 dan Raja H7, lalu kuda G6. Benteng pukul benteng di petak D4, benteng pukul benteng di petak D4, dan benteng hitam menghindar ke petak A8, menteri D3, dan disinilah kesalahan atau blunder fatal dilakukan oleh Grandmaster Magnus Carlsen. Grandmaster Magnus Carlsen mungkin bingung ya mau melangkahkan apa di posisi seperti ini, justru lebih memilih langkah Raja ke petak G8 yang merupakan blunder fatal yang membuat secara posisional pemilik nama akun Lichess Slow and Violent unggul plus 7,3 dari Magnus Carlsen. Ini membuat master catur nyamar tersebut bisa melakukan kombinasi-kombinasinya dimulai dengan benteng skak di petak D8, dan setelah melakukan langkah benteng ke petak D8 skak tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah. Di sini ada dua pilihan jawaban yang dapat dilakukan oleh hitam, tapi semuanya sama-sama kalah. Jika di sini hitam melakukan langkah benteng pukul benteng, maka di sini akan ada beberapa langkah skakmat dengan menteri pukul benteng skak, raja pindah, dan menteri skakmat. Tapi kalau tidak mau rajanya terkena skakmat di dalam waktu yang singkat, maka di sini hitam wajib mengorbankan menterinya dengan menteri ke petak E8. Sudah pasti benteng pukul menteri skak dan benteng pukul benteng. Tapi jelas di sini putih punya menteri dan kuda, hitam cuma punya benteng dan gajah. Jelas di sini hitam pasti kalah dari putih. Jadi tepat di langkah 31, Grandmaster Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.